Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok BK1F akan mempresentasikan materi mengenai motivasi. Dengan saya sendiri, Amelia Ramadhani Damanik, dan 4 teman saya, Dini Anggraini, Fitriana Zirwatin, Glory Aurelia, dan Roitua Febrianto Senaga. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian motivasi. Secara bahasa, istilah motivasi berasal dari bahasa Latin yang memiliki kata mover, yang memiliki arti dan makna menggerakkan. Motivasi juga memiliki arti dari berbagai para ahli bahasa, seperti menurut Weiner pada tahun 1990, motivasi diartikan sebagai keadaan di mana diri manusia membangkitkan serta membangun dirinya sendiri untuk segera bertindak, dan tindakan tersebut didasari atas keinginan mencapai suatu tujuan dan agar diri kita tetap terpacu pada suatu kegiatan tertentu. Lalu menurut Uno pada tahun 2007, menurutnya motivasi bisa diartikan sebagai bentuk dorongan yang datangnya dapat dari dalam maupun dari luar manusia sendiri, yang memiliki ciri-ciri seperti adanya dorongan, hasrat, keinginan, minat, harapan, cita-cita, hormatan, serta kebutuhan. Sedangkan menurut Imron pada tahun 1966, beliau menguraikan bahwa menurutnya motivasi itu berasal dari kata motivation, yaitu dari kata bahasa Inggris, yang memiliki arti sebuah dorongan atau alasan mengapa kita harus melakukan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi adalah faktor yang menyebabkan untuk mempertahankan, menyalurkan, dan memelihara perilaku manusia, sedangkan memotivasi adalah proses manajemen untuk mempengaruhi tingkah laku manusia berdasarkan pengetahuan mengenai apa yang membuat orang dapat bergerak. Motivasi berawal dari kebutuhan yang tidak terpuaskan dan mendorong perilaku menuju ke arah pemuasan. Motivasi dapat membuat seseorang memulai, melaksanakan, dan mempertahankan kegiatan tertentu. Menurut para ahli, yang pertama menurut Serto, ia memberikan definisi bahwa motivasi yaitu keadaan batin yang menyebabkan seorang individu untuk berperilaku yang menjamin tercapainya suatu tujuan. Dengan kata lain, motivasi menjelaskan mengapa orang bertindak seperti yang mereka lakukan. Semakin baik manajer dalam organisasi memahami perilaku bawahan, semakin mampu manajer tersebut mempengaruhi bawahannya dan mempengaruhi perilaku anggota organisasi agar lebih konsisten dengan pencapaian tujuan organisasi. Karena produktivitas adalah hasil dari perilaku anggota organisasi, memotivasi anggota organisasi adalah kunci untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua adalah menurut Duff and Marsick pada tahun 2009. Mereka menjelaskan bahwa motivation refers to the forces either within or external to a person that arouse enthusiasm and persistence to pursue a certain course of action. Employee motivation affects productivity, and part of a manager's job is to channel motivation toward the accomplishment of organizational goals. Artinya motivasi mengacu pada kekuatan baik di dalam atau luar individu yang membangkitkan semangat dan ketekunan untuk mengejar tindakan tertentu. Motivasi karyawan mempengaruhi produktivitas dan merupakan bagian dari pekerjaan seseorang manajer, yaitu memberikan motivasi menuju pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya menurut Hellriegel dan Slauson pada tahun 2011. Mereka menambahkan bahwa motivasi merupakan dorongan yang ada pada individu atau di dalam seseorang yang menyebabkan orang berperilaku dengan cara yang diarahkan pada tujuan tertentu, karena motif anggota organisasi mempengaruhi produktivitas mereka. Salah satu pekerjaan manajemen adalah untuk menyalurkan motivasi karyawan secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dini Anggraini. Saya Dini Anggraini akan melanjutkan presentasi mengenai teori motivasi. Teori motivasi adalah teori yang mengulas mengenai motivasi
serta mengelompokkannya menjadi beberapa untuk bentuk dari kurun waktu ke waktu. Motivasi sendiri merupakan salah satu kosakata atau istilah yang tentunya tidak asing untuk grammars dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, motivasi dapat diartikan sebagai sebuah kemauan, dorongan, minat maupun hasrat seseorang yang begitu besar yang datangnya bisa dari dalam diri sendiri maupun dari faktor eksternal lain. Hasrat tersebut timbul ketika seorang memiliki tujuan serta ada sesuatu yang ingin dicapai. Seseorang akan secara otomatis memiliki motivasi ketika mereka menginginkan sesuatu. Motivasi juga dapat diartikan sebagai kekuatan yang mendorong seseorang untuk mempertahankan bahkan memulai perilaku mereka yang merujuk pada tujuan mereka sendiri. Apa saja faktor utama yang dapat membangun motivasi pada diri seorang? Manusia memiliki 4 faktor utama yang dapat digunakan sebagai faktor untuk memancing motivasi pada diri manusia. Keempat faktor tersebut umumnya berada pada kategori kebutuhan sehari-hari yang harus terpenuhi. Keempat faktor tersebut adalah makan, cinta, bersetubuh, serta prestasi atau pencapaian. Faktor-faktor tersebut ditentukan oleh masing-masing individu. Tergantung pada diri mereka dalam memilih faktor mana yang akan mereka utamakan dalam mendapatkan motivasi. Berikut penjelasan mengenai keempat faktor tersebut. Yang pertama, ada teori motivasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang ada di seluruh dunia. Teori motivasi Abraham Maslow, hierarki kebutuhan manusia. Teori motivasi yang dikemukakan Abraham Maslow bernama teori hierarki kebutuhan manusia menjadi teori pertama dibuat, menjadi teori yang paling terkenal, serta yang menjadi dasar dari terbentuknya teori-teori motivasi lain. Teori ini berisi mengenai kebutuhanlah yang menjadi alasan utama yang membuat manusia termotivasi untuk melakukan sesuatu. Teori hierarki kebutuhan manusia memiliki 5 tingkatan pada tingkatan piramida, di mana urutan kebutuhannya yang terbawah menjadi urutan pertama, alias prioritas yang harus diselesaikan dan dipenuhi terlebih dahulu. Berikut akan kami sajikan untuk grammars penjelasan mengenai 5 tingkatan piramida pada teori hierarki kebutuhan manusia. Yang pertama, psikologi needs. Kebutuhan fisiologi ini mencakup kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Manusia yang berada pada hierarki kebutuhan tingkat ini jelas tidak mementingkan kehormatan, uang tabungan, atau lain sejenisnya. Yang kedua ada safety needs. Kebutuhan tingkat 2 akan membuat manusia membangun motivasi pada dirinya untuk segera memiliki rumah sebagai tempat berlindung. Yang ketiga ada social needs. Pada kebutuhan tingkat 3, manusia akan berusaha untuk berkenalan dan menemukan orang yang dapat mereka percayai. Yang keempat ada esteem needs. Kebutuhan pada tingkat 4 menyangkut tentang kehormatan. Manusia akan membangun motivasi agar mereka dapat dihormati dan dihargai oleh orang lain. Tentu mereka harus mendapatkan nama, gelar, serta status. Yang kelima ada self-actualization. Pada tingkat akhir, manusia memiliki keinginan agar mereka bisa berguna dan dapat diandalkan oleh orang lain. Tingkatan ini cenderung membuat manusia memiliki keinginan untuk menjadi pemimpin dari suatu organisasi agar memiliki kekuasaan dan dapat melakukan perubahan. Sekilas mengenai sejarah tentang teori motivasi. Teori motivasi berkembang dengan cepat pada saat periode tahun 1950. Saat itu, para ahli tengah berlomba-lomba untuk mengembangkan berbagai konsep yang menjadi pembangkit teori motivasi. Diketahui ada 3 teori yang terkenal dan mengalami perkembangan dengan baik pada masa itu. Ketiga teori tersebut bernama teori kebutuhan, teori X dan Y, dan yang terakhir adalah teori 2 faktor.
Ketiga, teori tersebut disebut sebagai teori kuno dan menjadi landasan yang membuat pemacu proses berkembangnya serta terciptanya teori baru yang diterapkan pada masa kini. Teori masa kini disesuaikan dengan berkembangnya zaman serta kondisi zaman pada masa kini. Teori motivasi tersebut kini digunakan oleh para petinggi perusahaan untuk membantu pelaksanaan organisasi mereka dalam memberikan motivasi pada karyawan. Yang pertama tadi ada teori motivasi Abraham Maslow mengenai hierarki kebutuhan manusia. Selanjutnya yang kedua ada teori motivasi Douglas McGraw yang akan dibacakan oleh teman kita, Fitriana. Baiklah, saya Fitriana Zirwati akan melanjutkan presentasi dari Dinia Anggraini. 2. Teori motivasi Douglas McGregor, X dan Y. Teori ini dikenal sebagai teori yang digunakan sebagai pembagi mengenai pandangan sifat alami yang dimiliki manusia. Pandangan tersebut dibagi menjadi dua. Hal itulah yang menyebabkan penamaan X dan Y pada teori ini. Arti dari X dan Y pada teori ini adalah untuk X bermakna teori yang memiliki relasi dengan opini pengelolaan tradisional, sedangkan untuk teori Y memiliki makna yang berelasi dengan teori pengelolaan yang didasarkan pada penelitian perilaku secara umum. Teori Y biasanya digunakan untuk mengelola perilaku manusia di zaman modern di dalam dunia kerja. Untuk teori X, memiliki banyak sisi buruk dalam segi dunia kerja, antara lain, 1. Pekerja yang menggunakan teori ini relatif memiliki kekayaan, berupa penolakan pada pekerjaan mereka, dan berusaha sekeras mungkin untuk lari dari tanggung jawab mereka. 2. Para pekerja harus dikontrol, dan apabila pekerja tidak patuh, maka pekerja akan menerima hukuman. 3. Beberapa pekerja tidak giat, dan hanya memberikan sedikit kerja keras pada pekerjaan yang mereka kerjakan. 4. Pemimpin yang menerima teori X cenderung akan membuat struktur dan mengontrol pegawai mereka secara ketat. Mereka percaya bahwa mengontrol pegawai mereka secara ketat adalah jalan keluar untuk mengatasi ketidakpercayaan manajer tersebut. Lalu bagaimana dengan teori Y? Berbeda dengan teori X, teori Y diklaim bahwa isinya dinilai lebih membawa pengaruh positif dibandingkan dengan teori X. Berikut ini isi dari teori Y. Pegawai diperbolehkan bekerja secara alami dan boleh istirahat serta melakukan kegiatan yang sekiranya dapat menghiburnya. 2. Pegawai pada teori X mengalami proses pembelajaran, menerima serta mencari tanggung jawab mereka sendiri. Itu di mana mereka dapat membuat sebuah keputusan yang bijaksana serta inovatif untuk perusahaan. 3. Manajer yang menganut teori Y cenderung tidak memikat serta menganggap manusia tidak perlu dikontrol secara berlebihan. Justru, manajer akan bersedia untuk membantu para karyawan mereka untuk lebih dewasa dan membiarkan karyawannya berkembang tanpa harus terikat oleh aturan yang berlebihan. Tiga, teori motivasi McClelland. Kebutuhan. Dalam teori ini terdapat 3 poin penting yang dikemukakan oleh McClelland. Menurut beliau, seseorang dapat meraih motivasi menggunakan 3 hal, yakni motivasi untuk mencapai prestasi, motivasi untuk memiliki koneksi, dan yang terakhir adalah motivasi untuk memiliki kekuasaan. Ketiga motivasi ini tentu mustahil untuk dapat diturunkan kepada keturunan kita, tetapi motivasi ini bisa dibangun sendiri. Diyakini bahwa apabila seseorang memiliki motivasi cenderung akan sangat menyukai tantangan dan menyelesaikan masalah. Mereka akan dengan sigap memunculkan motivasi mereka dan membuat pencapaian mereka sendiri. Mereka memiliki keyakinan yang kuat akan dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan cepat. Sedangkan untuk orang yang termotivasi hanya karena ingin membentuk sebuah hubungan, mereka biasanya tidak terlalu kelihatan dan takut untuk mengambil resiko. Itu dikarenakan orang yang seperti ini sangat mengutamakan hubungan mereka dibanding dengan segala hal yang ada di dunia. Lain halnya
apabila seseorang menciptakan motivasi dengan tujuan mencapai kekuatan. Mereka cenderung lebih menyukai mengatur. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang pastilah memiliki cara tersendiri untuk membangun sebuah motivasi dalam diri mereka. Bagi Gramets yang menjadi pemimpin, baiknya kalian mengetahui terlebih dahulu seperti apa tipe orang yang ada di dalam kelompokmu. Apabila Gramets sudah paham betul tipe mereka, maka Gramets akan mudah menetapkan mau dibangun seperti apa kekuatan di dalam kelompok yang Gramets buat. Selanjutnya, presentasi akan dibacakan oleh Gloris Ringo-Ringo. Pada Gloris, saya persilahkan. Yang keempat, teori motivasi Herbert, two-factor theory. Dalam teori Herbert menyebutkan bahwa ada dua faktor yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga kestabilan dari motivasi seseorang dalam sebuah grup. Kedua faktor itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, motivator faktor. Motivasi seseorang sangat bergantung pada bagaimana motivatornya memberikan sebuah motivasi pada seseorang. Saat bekerja, tentu seseorang memerlukan adanya sebuah dorongan yang datangnya dari orang lain. Dorongan itu tentu akan sangat membantunya untuk tetap termotivasi dan akan meningkatkan performa kerjanya menjadi lebih keras. Yang B, hygiene factor. Faktor ini tentu menjadi faktor penting yang dapat meningkatkan kepuasan karyawan yang bekerja di suatu perusahaan tertentu. Apabila faktor ini tidak terpenuhi, tentu akan membuat karyawan tidak selera dan kehilangan motivasi untuk bekerja karena melihat ruangan kerja atau tempat kerja yang tidak nyaman untuk mereka. Yang kelima, teori motivasi Edwin Locke. Teori ini dikemukakan oleh Edwin tepat pada tahun 1968. Teori ini menjadi bentuk dari teori yang dikembangkan dari teori-teori motivasi sebelumnya. Teori ini dikembangkan guna meningkatkan motivasi untuk tempat kerja yang modern. Edwin menjelaskan untuk meningkatkan motivasi pada karyawan, hendaklah menciptakan hubungan antara tujuan, produktivitas, dan energi yang dimiliki oleh anggota dari kelompok kerja tersebut. Edwin juga menyebutkan kelima prinsip yang bisa diterapkan guna mencapai kesuksesan dari kelompok kerja Gramets. Kelima prinsip itu adalah kejelasan, tantangan, komitmen, timbal balik, dan yang terakhir melengkapi tugas. Selanjutnya itu bagian-bagian motivasi. Ada beberapa bagian motivasi yang dibagi menjadi dua, yaitu pertama motivasi intrinsik. Motivasi ini adalah pendorong kerja yang bersumber dari dalam diri pekerja secara individu, berupa kesadaran mengenai pentingnya atau manfaat akan pekerjaan yang dilaksanakan. Dengan kata lain, motivasi ini bersumber dari pekerja yang dikerjakan, baik karena mampu memenuhi kebutuhan atau menyenangkan atau memungkinkan mencapai suatu tujuan, maupun karena memberikan harapan tertentu yang positif di masa depan. Misalnya, pekerja yang bekerja secara berdedikasi semata-mata karena merasa memperoleh kesempatan untuk mengaktualisasikan atau mewujudkan dirinya secara maksimal. Yang B, motivasi intrinsik. Motivasi ini adalah pendorong kerja yang bersumber dari luar diri pekerja, sebagai individu berupa suatu kondisi yang mengharuskannya melaksanakan pekerjaan secara maksimal. Misalnya berdedikasi tinggi dalam bekerja karena upah atau gaji yang tinggi, jabatan atau posisi yang terhormat, atau memiliki kekuasaan yang besar, pujian, hukuman, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi dan tujuan motivasi. Adapun fungsi dan tujuan dari motivasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan arah langkah. Dengan adanya motivasi, kita dapat menentukan langkah hidup yang lebih baik itu dari segi cita-cita yang akan dicapai maupun prestasi yang diinginkan, yang ingin didapatkan, dan segala sesuatu yang ingin dicapai. Motivasi ini dapat menggerakkan diri agar dapat melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup.
Dengan demikian, motivasi mampu merubah hidup dan menentukan kesuksesan. Yang kedua, menentukan keputusan tindakan. Motivasi dapat menentukan keputusan dalam berbagai tindakan, karena suatu tindakan pasti akan memiliki resiko baik buruk maupun baik. Jadi, kembangkan motivasi yang baik agar dapat memberikan dampak yang baik dalam kehidupan. Selanjutnya saya serahkan kepada Roy untuk melanjutkan presentasi. Fungsi dan tujuan motivasi. 3. Untuk memilah perbuatan. Kita dapat memilah perbuatan mana yang mestinya dilakukan dan mana yang tidak, sehingga tidak berpeluang mendapat risiko yang kurang baik. Faktor-faktor motivasi. Berikut ini terdapat beberapa faktor motivasi, yakni sebagai berikut. 1. Faktor internal atau intern. Faktor internal adalah faktor motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Motivasi internal timbul karena adanya keinginan individu untuk memiliki prestasi dan tanggung jawab di dalam hidupnya. Beberapa hal yang termasuk dalam faktor internal adalah 1. Harga diri dan prestasi, yaitu motivasi di dalam diri seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan mengarahkan energi untuk mencapai prestasi yang meningkatkan harga dirinya. 2. Kebutuhan. Setiap individu memiliki kebutuhan di dalam hidupnya, sehingga orang tersebut menjadi termotivasi untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 3. Harapan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai seseorang di masa mendatang, yang memengaruhi sikap dan perasaan subjektif orang tersebut. 5. Tanggung jawab, yaitu motivasi di dalam diri seseorang agar bekerja dengan baik dan hati-hati untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas. 6. Kepuasan kerja, yaitu motivasi dalam diri seseorang karena dapat melakukan sesuatu pekerjaan tertentu. Faktor-faktor motivasi. 2. Faktor eksternal atau ekstern. Faktor eksternal adalah faktor motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Motivasi eksternal timbul karena adanya peran dari luar, misalnya organisasi, yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupannya. Beberapa hal yang termasuk dalam faktor eksternal adalah 1. Jenis dan pekerjaan, yaitu dorongan di dalam diri seseorang untuk bekerja pada jenis dan sifat pekerjaan tertentu. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh besar imbalan yang didapatkan pada pekerjaan tersebut. 2. Kelompok kerja, yaitu organisasi di mana seseorang bekerja untuk mendapatkan penghasilan bagi kebutuhan hidupnya. 3. Kondisi kerja, yaitu keadaan di mana seseorang bekerja sesuai dengan harapannya atau kondusif, sehingga dapat bekerja dengan baik. 4. Keamanan dan keselamatan kerja, yaitu perlindungan yang diberikan oleh organisasi terhadap jaminan keamanan dan keselamatan seseorang dalam bekerja. 5. Hubungan interpersonal, yaitu hubungan antara teman sejawat dengan atasan dan dengan bawahan. Dalam hal ini, setiap orang ingin dihargai dan menghargai dalam organisasi, sehingga diciptakan suasana kerja yang harmonis. Demikian hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.